Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 141. Zhang Hongfa dan Lu Debang segera menghentikannya. Masalah ini bisa besar atau kecil. Bagaimanapun, perceraian adalah urusan mereka berdua. Bagaimana mungkin desa memberikan surat cerai secara langsung? Mereka berdua sekarang marah. Tidak apa-apa untuk mengatakan cerai sekarang, tetapi bagaimana jika Yusueli nanti sadar dan ingin membawa kedua anak itu kembali ke keluarga Su? Kesampingkan semua hal lainnya, dengan sikap malasnya, kedua gadis itu akan mati kelaparan jika mereka mengikutinya. Direktur Guo, Anda tidak bisa begitu saja berkata seperti itu. Lebih baik merobohkan kuil daripada menghancurkan pernikahan. Pasangan mungkin bertengkar di ranjang, tetapi mereka berbaikan sebelum bangun tidur. Mereka sudah menikah bertahun-tahun, dan mereka selalu bertengkar tetapi tidak pernah mempertimbangkan perceraian. Desa tidak bisa begitu saja mengeluarkan surat keterangan seperti itu. Omong kosong macam apa ini? Benar, membawa ibu Daya ke klinik adalah hal terpenting saat ini. Kita bisa bicarakan sisanya nanti saat dia bangun. Direktur Guo bersikeras bahwa dia harus bertanggung jawab atas masalah ini hari ini. Dia berkata, jika dia tidak melihat keputusasaan di mata Yusueli dan tatapan kasihan kedua anak itu, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Terlepas dari perilaku Yusueli yang biasa, fakta bahwa ia dengan berani menikah dan menyelamatkan kedua anak yang terbunuh hari ini, bahkan berbicara langsung di tempat, sudah menunjukkan banyak hal. Ia sudah meminta mereka untuk memberinya jalan keluar. Jika ia tidak bisa bercerai, bukankah hanya masalah waktu sebelum ia dipukuli sampai mati? Jangan beri aku omong kosong itu. Sekalipun aku berhenti menjadi direktur perempuan hari ini, pernikahan ini harus berakhir. Lihat wajah kalian berdua kader desa. Kalian laki-laki, jadi tentu saja boleh berkata begitu, tapi kami para perempuanlah yang dipukuli dan dimarahi. Sudah bertahun-tahun sejak pembebasan, dan kami para perempuan masih sering disiksa. Kenapa? Itu karena kalian para laki-laki tidak aktif. Tidakkah kalian tahu berapa banyak bayi perempuan yang telah dikuburkan di Beiheko? Aku tidak akan bicara lagi. Kalau aku bicara terlalu banyak, orang-orang akan bilang aku kurang tercerahkan. Chang Hong, bantu bawa Shirley ke klinik. Siang-siang dan Daya, kemasi barang-barang kalian. Mulai sekarang, kalian tidak akan datang ke keluarga Su lagi, mengerti? Wajah Daya dan Xiaoya berlinang air mata. Daya menatap Guo Xiuqin dan tiba-tiba berlutut di hadapannya. Nenek Guo, aku dan adikku bersedia tinggal bersama ibu kami. Kami lebih baik mati kelaparan daripada kembali ke sini. Aku bersujud padamu, Nenek Guo, terima kasih atas kesediaanmu menyelamatkan ibuku. Anak baik, Lu Debang dan Zhang Hongfa terdiam. Saat ini, mereka tidak dapat mengatakan apapun lagi untuk menghentikan mereka. Direktur Guo, bagaimanapun juga, Bibi Daya telah menyelamatkan kedua anakku hari ini. Aku harus berterima kasih padanya atas perasaan dan rasa tanggung jawabku. Aku bersedia memberinya 5 yuan untuk biaya pengobatannya. Jika dia mengalami kesulitan membesarkan Daya dan Xiaoya di masa mendatang, dia bisa datang kepadaku. Lu siang-siang mengeluarkan 50 sen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Direktur Guo. Direktur Guo, saya juga bersedia menyumbang. Ini tabungan pribadi saya, Anda boleh ambil semuanya. Mereka yang menyaksikan keributan di pintu terharu melihat ketulusan Daya dan Xiaoya. Satu persatu, mereka mulai mengeluarkan dompet mereka, mengambil beberapa sen, 1 sen, atau setengah sen. Uang mereka memang tidak banyak, tetapi si bungsu tentu saja bersedia memberi. Setelah Wu Xianglan membuat keributan, Lu Jiahe dan Liu Sanjin memberinya 30 yuan sekaligus untuk menenangkannya, dan berjanji memberinya 1 yuan uang saku setiap bulan. Sekarang, ia sudah cukup kaya. Ia merasa semua ini berkat bantuan Shen Meng, jadi ketika Lu Jiaseng datang ke rumah tua itu, ia mendengar sesuatu dan langsung mengikutinya. Ia mengerahkan banyak tenaga selama pertarungan. Melihat kedua gadis malang itu menyentuh hatinya. Dengan tekad bulat, ia mengeluarkan 50 sen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Direktur Guo sebagai tanda terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Aku akan simpan uangnya. Nanti aku buat daftarnya, catat berapa banyak sumbangan setiap keluarga. Aku akan sampaikan pada Shirley, dan kalau sudah lebih baik, dia bisa mengajak Daya dan Xiaoya untuk berterima kasih satu persatu. Hei, Direktur Guo, kenapa kau tidak memberiku uangnya? Lagi pula, Ibu Daya adalah menantu perempuanku. Kami sudah lama menjadi ibu mertua dan menantu perempuan. Kalau dia meninggal, kedua putriku masih harus hidup. Saat Ibu Laizi melihat tagihan yang diserahkan kepada Direktur Guo, matanya memerah. Pikirannya yang tadinya agak pusing karena dibentak-bentak, kini jernih dan ia tak lagi bingung. Teruslah bermimpi. Keluargamu akan menerima surat cerai besok. Setelah selesai berbicara, ia menyuruh Lu Changhong menggendong Yusueli di punggungnya, dan ia menggendong Xiaoya keluar. Paman Buai juga datang dengan gerobak sapinya, dan beberapa orang membantu. Lu siang-siang dan Daya pergi mengemasi barang-barang mereka, tetapi dihentikan oleh Ibu Laizi, yang bahkan tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam rumah. Dia tidak akan membiarkan mereka mengambil satu pun barangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, jika dia tidak mendapatkan uangnya. Jangan bawa, pergi ke klinik dulu. Nanti aku suruh seseorang mengirim beberapa pakaianku. Dia tidak membawa apa-apa saat menikah, dan dia tidak menginginkan apapun saat pergi.
Dia punya daya dan Xiaoya, itu sudah cukup. Mendengar ini, Lu Xiangxiang menarik daya dan naik ke gerobak sapi. Sebelum pergi, ia mengangguk ke arah Shen Meng dan melirik Shen Xiaobin. Shen Meng memimpin keluarganya dan keluarga suaminya kembali dalam prosesi akbar. Di halaman, anggota keluarga Su menangis dan meratap, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, keluarga mereka telah melahirkan seorang pengkhianat, dan seorang pengkhianat yang dilindungi oleh orang lain. Liu Sanjin dan Wu Xianglan terus-menerus membicarakan betapa beraninya mereka baru saja, niat mereka untuk memamerkan kelebihan mereka sangat jelas. Keduanya dulu adalah antek-antek Zhou Jiaojiao. Apa yang mereka katakan sebelumnya hanya untuk didengar Zhou Jiaojiao ketika mereka menindas pemilik asli dan ketiga anaknya. Sekarang mereka melakukan yang sebaliknya, sungguh konyol. Bu, Xianglan, kalian berdua sudah bekerja keras malam ini. Nah, kita masih punya 1 pon gula merah tersisa. Nanti aku suruh Zhenping mengantarkannya. Kalian masing-masing boleh ambil setengah pon dan minum untuk membantu pemulihan. Wu Xianglan sangat senang. Dulu, ia menghabiskan setiap hari bersama Zhou Jiaojiao. Meskipun ia bisa mendapatkan beberapa keuntungan, Zhou Jiaojiao akan mengambil semuanya, dan hanya sisanya yang menjadi miliknya. Tidak seperti kakak iparnya, yang akan memberikan setengah pon gula merah sekaligus. Mereka pergi dengan gembira, dan Lu Zhenping menggendong Lu Mingkai saat keluarganya kembali ke rumah. Shen Shoutian, Shen Yutian, dan yang lainnya hendak pergi, tetapi Shen Meng tidak mengizinkan mereka. Waktu makan siang sudah dekat, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka pergi? Kita tidak bisa pergi. Zhenping mengirimkan 2 pasang sepatu bot militer untuk orang tua kita, dan juga membelikan sepatu katun besar untuk kalian berdua. Kakak ipar juga memakai jilbab. Kita akan pergi ke kota kabupaten hari ini untuk mengambil barang-barang ini. Kita akan makan malam di rumah nanti malam, lalu mengambilnya kembali. Xiaobin, kita tidak akan pergi hari ini. Kita akan pergi ke Wisma nanti untuk membawa makanan dan pakaian untuk siang-siang dan yang lainnya. Shen Xiaobin mengangguk cepat. Ia belum berbicara dengan siang-siang, jadi ia pikir ini kesempatan bagus untuk mengobrol dengannya saat bertemu nanti. Lu Zhenping melirik Shen Meng. Ia belum membelikan sepatu besar untuk saudara iparnya atau jilbab untuk saudara iparnya. Sekaya apapun rekannya, mustahil ia bisa membelikan semua kerabatnya. Bab 142. Shen Meng menyadari kebingungan Lu Zhenping dan mendekat, lalu berkata, aku membelinya di koperasi pemasok dan pemasaran. Harganya sangat mahal. Anggap saja ini sebagai bantuan untukmu. Lihat cara kakak dan adik iparku memandangmu. Mereka hampir meleleh karena kagum. Mengikuti tatapannya, Lu Zhenping melirik ke arah saudara iparnya dan hampir merinding. Itu terlalu menyeramkan. Beberapa pria sedang mengobrol di ruang utama. Ming Yang, Liang Ming, dan anak-anak lainnya berdiri di dekat Lu Zhenping. Mereka benar-benar ketakutan hari ini. Karena khawatir mereka lapar, Shen Meng terlebih dahulu mengeluarkan pangsit yang dibelinya dari restoran milik negara, memanaskannya di atas kompor batu bara, dan segera menyuapi mereka. Dengan begitu banyak orang, Lu Qinlan membantu memasak, sementara Shen Meng mengambil sepotong daging asap, memotong setengah kol, menumisnya beberapa kali, menambahkan air, lalu memasak sepanci besar mie. Di dalam panci kecil di sana, ia mengeluarkan 10 adonan pai yang sudah jadi dari lemari dan meminta Su Xiaomei untuk mengolesinya dan mulai memanggang. Pai-nya berwarna coklat keemasan dan mie yang harum siap dalam sekejap. Ikan yang dibawa pulang dari kota kabupaten dipanaskan, dan keluarga berkumpul di meja makan. Kakak kedua, bawalah tas ini saat kalian pulang. Di dalamnya ada sepatu bot petugas untuk ibu dan ayah, sepatu katun besar kalian, dan jilbab untuk kakak ipar dan kakak ipar kedua kalian. Xiaobin, bawalah tas berisi pakaian ini malam ini. Kotak makan siang ini juga berisi makanan untuk siang-siang dan Direktur Guo. Termos ini berisi bubur untuk ibu Daya. Keluargamu benar-benar kaya raya. Kamu makan dan minum begitu banyak, dan kamu membelikan kami begitu banyak barang. Adik kecil, jangan pelit. Kamu tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk ini. Tidak mudah bagi Zhenping untuk menjadi seorang prajurit. Uang sakunya yang sedikit digunakan untuk menghidupi anak-anaknya. Bagaimana dia masih bisa membelikan kami begitu banyak barang? Kami tidak menginginkannya. Kamu harus mengembalikan semuanya. Jika kamu benar-benar tidak bisa mengembalikannya, kamu bisa membawanya ke kota kabupaten untuk dijual. Shen Shoutian menyeruput mie sambil menguliahi adik perempuannya. Ia berkata bahwa di pedesaan, memakai sepatu katun berlapis 1000 sol adalah sesuatu yang membuat banyak orang iri. Di sisi lain, adiknya membelikannya begitu banyak sepatu katun besar. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk itu? Bahkan orang kota pun harus mengertakkan gigi dan menghentakkan kaki untuk membeli sepasang sepatu seperti itu. Dia tidak percaya saudara iparnya akan terpikir untuk membelikannya. Sebelumnya dia sangat tersentuh, tetapi kemudian dia berpikir bahwa Lu Zhenping sudah bersyukur karena dia memikirkan orang tuanya, dan dia juga memikirkan saudara-saudaranya. Jika dia menambahkan saudara-saudaranya di pihaknya, tunjangan tahunan mungkin tidak akan cukup. Kakakmu benar, Xiao Meng. Sekalipun kamu punya uang, kamu tidak bisa menghabiskannya seperti ini. Lebih baik kalian berdua hidup dengan baik. Jangan selalu memikirkan kami. Kami tidak butuh sepatu atau jilbab. Di musim dingin, kami cukup pakai handuk.
Kami terkurung di rumah seharian. Kami tidak butuh jilbab. Dengarkan saja kakakmu. Bawa barang-barang ini ke kota kabupaten dan jual. Sen Meng. Itu tidak akan berhasil. Akhirnya dia berhasil mendapatkannya dari penyimpanan spasialnya, dan itu akan berjamur jika dia tidak menggunakannya sekarang. Apalagi dengan panen demi panen gandum di ladang, lumbungnya hampir penuh. Dilarang menjual kembali. Ini semua niat baik Zhenping. Rekannya membelinya dari toko persahabatan. Sepasang sepatu ini bisa awet bertahun-tahun. Simpan saja. Hari sudah mulai gelap, jadi kita bisa menyelundupkannya pulang. Lu Zhenping segera menimpali, Xiao Meng benar. Aku sudah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, dan Xiao Meng membesarkan 4 anak sendirian. Orang tua dan kakak laki-laki tertua, kalian semua telah merawatnya dengan sangat baik. Barang-barang ini adalah caraku untuk berterima kasih kepada kalian semua. Kalau kalian tidak mau menerimanya, aku akan membelinya dengan cuma-cuma. Lagi pula, semuanya ukuran kalian, di mana lagi aku bisa membelinya. Karena sudah terlanjur, Sen Sultian dan yang lainnya tak bisa menolak lagi. Lagi pula, itu adalah keinginan tulus kakak ipar mereka, dan meskipun perasaannya sangat dalam, itu juga membuktikan bahwa ia benar-benar menganggap mereka keluarga. Setelah makan, Sen Sultian dan yang lainnya pergi bersepeda. Sen Xiaobin tidak pergi. Ia mengikat tasnya di jok belakang sepeda, memasukkan beberapa kotak makan siang dan termos ke sakunya, lalu bersepeda ke klinik. Ming Fang dan Ming Liang tidur dengan Sen Meng setiap malam. Melihat wajah mungil putrinya yang lembut dan cara putrinya sesekali mendekatinya, ia merasa sangat kasihan padanya. Kamu telah melakukan dosa besar, anakku. Tidak apa-apa sekarang. Aku akan membawa mereka berlatih lebih banyak nanti. Bagaimanapun, mereka harus punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Aku tidak tega bersikap keras pada mereka sebelumnya karena mereka masih terlalu muda. Mulai besok, Ming Fang juga harus berlatih denganku. Sen Meng merasa sangat sedih saat menyentuh wajah Ming Fang, dan mendengar kata-kata Lu Zhenping membuatnya merasa lebih buruk. Itu dosa yang lebih besar. Lu Zhenping. Keesokan harinya, insiden yang melibatkan keluarga Lai Zi menggemparkan desa Lujia. Baik orang dewasa maupun anak-anak mulai membicarakannya. Banyak orang tua yang mengutuk Direktur Guo atas tindakannya yang ceroboh, tetapi para perempuan yang sering disakiti oleh mertua dan suami mereka diam-diam mengagumi Direktur Guo. Lu Debang dan Zhang Hongfa pergi ke klinik lagi. Setelah Yu Sueli mendaftar lagi, mereka berdua, bersama Direktur Guo, mengadakan pertemuan di markas Brigade. Masalah ini bahkan dilaporkan ke Komune. Direktur kantor Komune juga bertanya kepada Lu Jiaxuan tentang situasi Yu Sueli dan mengirim seorang petugas ke rumah Lai Zi. Setelah mendengar bahwa tagihan medis akan mencapai lebih dari 60 yuan, keluarga Lai dengan suara bulat memutuskan untuk menceraikan Yu Sueli dan tidak mengizinkannya membawa apapun. Kedua petugas itu sangat marah dengan sikap mereka hingga mereka menggertakkan gigi. Sebenarnya, mereka baru saja mendapat ide tiba-tiba ketika memasuki rumah dan mengatakan tagihan medisnya 60 yuan, bukan 16 yuan. Jika itu keluarga lain, mereka akan menjual semua harta benda mereka untuk menyelamatkan orang itu terlebih dahulu. Namun keluarga ini berbeda. Mereka lebih menghargai uang daripada nyawa manusia. Sekitar pukul 4 sore hari itu, Yu Sueli akhirnya menerima surat cerai yang telah lama dinantikannya. Direktur Guo membawa sekeranjang jeruk ke samping tempat tidurnya dan mendesah. Sir Lei, mulai sekarang kamu akan sendirian. Desa telah menyetujui sebidang tanah untukmu membangun rumah. Akhir-akhir ini, Xiao Meng, Siang-Siang, dan beberapa perempuan di desa telah membantumu membuat batu bata adop. Semua orang bekerja sama untuk membantumu. Kamu harus memenuhi harapan, mendapatkan poin kerja, dan merawat Daya dan Xiaoya dengan baik. Semua orang akan membantumu. Oh, terima kasih, Direktur Guo. Berkat Anda, saya dan putra saya bisa meninggalkan keluarga Su. Hormat saya. Dia berjuang untuk bangun dari tempat tidur, tetapi Guo Xiuqin dengan cepat menariknya kembali. Tidak, kenapa bersujud? Selama kamu hidup bahagia di masa depan, itu lebih penting daripada apapun. Lagi pula, kamu bisa bercerai berkat Xiao Meng dan Zhenping. Merekalah yang meminta Siang-Siang untuk menghentikanku dan membiarkanku pergi nanti. Xiao Meng juga menyuruh Siang-Siang mengajariku mengucapkan hal-hal itu, termasuk biaya pengobatanmu. Kamu harus ingat kebaikan yang begitu besar. Sambil berbicara, Direktur Guo mengeluarkan biaya pengobatan yang digalang dana oleh desa Lujia untuknya. Setelah dikurangi biaya-biaya tersebut, tersisa 13 yuan. Semua ini dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh penduduk desa, 1 sen di sini, 2 sen di sana, 5 sen di sana, 3 sen di sana. Yu Sueli memegang uang itu, matanya merah, dan tak lama kemudian ia mulai terisak. Bab 143. Sen Meng membawa 2 pasang sepatu katun tebal dan 1 pon gula merah ke halaman tua. Ketika memasuki halaman, ia masih sedikit linglung, seolah-olah sudah lama tidak berada di sana. Begitu tiba, ia melihat Zhou Jiao membawa baskom berisi air, yang hampir tumpah menimpanya. Oh, kakak ipar, maaf sekali, aku tidak melihatmu. Apa kamu baik-baik saja? Sen Meng menatap matanya yang setengah tersenyum dan setengah terjaga, dengan jelas melihat bahwa dia melakukannya dengan sengaja dan masih berpura-pura untuknya. Tidak apa-apa, apa itu sedikit air? Kakakmu baru saja membelikanku sepatu bot militer ini, bagus, kan?
Sepatu ini juga nyaman dan hangat. Dia membelinya dari toko persahabatan di Haicheng, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Lihat, dia bahkan membelikan sepatu katun yang kuat untuk ibu dan ayah. Sebagai menantu, yang terpenting adalah berbakti kepada orang tua kita. Jiaxuan akan segera dipromosikan, dan kamu juga akan segera memiliki pekerjaan yang aman. Aku ingin tahu apakah kamu sudah membelikan sesuatu untuk ibu dan ayah. Mendengar keributan itu, Liu Sanjin keluar rumah dan wajahnya menegang. Putra bungsunya sudah bekerja begitu lama, dan selain 5 yuan yang diberikannya di bulan pertama, ia tidak pernah memberinya sepeser pun, apalagi yang lain. Ia tidak menerima apapun darinya. Mendengar suara langkah kaki, Zhou Jiaojiao berbalik dan melihat Liu Sanjin dengan ekspresi tidak ramah. Ia segera berkata, "Ibu, jangan dengarkan kata-kata kakak iparku. Jiaxuan bilang dia akan membelikanmu jilbab saat dia menerima gaji bulan ini. Ibu suka jilbab merah marun itu, kan? Dia sudah memilihnya dan tinggal menunggu untuk diberikan kepadamu untuk tahun baru." Mendengar perkataannya itu, raut wajah Liu Sanjin melunak, dan saat dia melihat Shen Meng datang membawa tas dan paket, senyumnya pun melebar. "Xiao Meng ada di sini. Kenapa kamu bawa banyak sekali barang?" "Ibu, aku kesini untuk membawa beberapa barang untuk Xianglan. Anak-anak lapar dan lelah kemarin, dan Zhenping tidak bisa datang karena harus mengantar adikku dan yang lainnya ke sekolah. Lihat, ini sepatu katun besar yang khusus dibeli Zhenping untukmu dan ayah dari Haicheng. Sepatu ini dilapisi bulu kelinci dan ujungnya terbuat dari kulit sapi berkualitas tinggi. Ibu dan ayah bisa mencobanya dulu. Ini jilbab ungu tua yang ibu belikan untukmu di koperasi pemasok dan pemasaran. Ibu orang yang baik hati. Kupikir cuaca mulai dingin, jadi aku segera membelinya untukmu. Ibu tidak mau menunggu terlalu lama, atau wajahmu akan pecah-pecah. Gula merah ini untuk Xianglan. Tidak mudah baginya mengurus anak-anak sendirian. Ibu tidak mau dia bertengkar lagi dengan Jiahe, yang akan membuat orang tuamu pusing." Liu Sanjin menatap Shen Meng dengan heran. Ia pikir menantu perempuan tertuanya pasti kerasukan roh jahat, kalau tidak, bagaimana mungkin ia begitu perhatian padanya, apalagi karena Shen Meng berbicara dengan begitu indah. Ia melirik matahari yang sudah terbit. Ya, matahari itu terbit dari timur. "Ibu, Zhenping dan aku ingat betapa baiknya ibu berdebat demi anak-anak. Anak-anak terus memuji ibu tadi malam. Ambil ini. Aku mau lihat Xianglan." Zhou Jiaojiao sudah muak dengan rasa jijiknya, dan dia terlalu malas berurusan dengan Liu Sanjin lagi, kalau tidak, dia akan membuat dirinya makin jijik. Liu Sanjin sangat gembira memiliki begitu banyak barang. Meskipun ia enggan melepaskan setengah pon gula merah itu, ia tidak bisa berdebat dengan Shen Meng sekarang, atau Shen Meng mungkin akan mengambilnya lagi. Wu Xianglan sedang merajut sweater. Ia mendengar suara-suara di luar, tetapi pura-pura tidak mendengarnya. Ia akhirnya melihat Shen Meng yang sebenarnya. Orang ini jelas tentang benar dan salah, dan mengikuti orang seperti dia akan jauh lebih baik daripada mengikuti Zhou Jiaojiao. "Apakah kakak iparmu ada di sini? Aku datang untuk mengantarkan beberapa barang untuk orang tuaku, dan aku juga membawakan gula merah untuk kalian. Aku juga membawakan permen kelapa untuk Yongqiang dan Yongli. Ini dari Haicheng, kami tidak punya di sini, jadi aku bawa banyak, jadi kalian semua bisa mencobanya." Wajah Hu Xianglan berseri-seri. Menatap mata Shen Meng yang tulus, ia merasa sedikit gugup. Ia menyekat tangannya ke pakaian sebelum mengambil barang-barang pemberian Shen Meng. Ia meletakkan gula merah di atas meja dan mengupas 2 permen kelapa, memberikan satu kepada Yongqiang dan satu lagi kepada Yongli, lalu berbalik menatap Shen Meng. "Maaf banget, kakak ipar. Kamu udah jauh-jauh ke sini, kenapa bawa barang sebanyak ini? Saya bibi mereka, jadi sudah sepantasnya saya memberi mereka beberapa hal baik. Lagi pula, kedua anak ini juga cukup menyedihkan." Astaga, Shen Meng menyentuh dadanya. Ia merasa bersalah karena telah mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu. Ketika Wu Xianglan mendengarnya mengatakan ini, ia langsung teringat bagaimana suaminya sering pergi mencari perempuan lain. Hatinya sakit. Ia telah menikah dengan keluarga Lu begitu lama, dan hanya sedikit orang yang benar-benar peduli padanya. Memberinya 1 pon gula merah sekaligus adalah tindakan yang begitu murah hati. Hanya kakak iparnya, Shen Meng, yang bisa melakukan itu. Dulu dia iri pada Shen Meng karena selalu membuat makanan enak untuk Xie Jing, tetapi sekarang gilirannya tiba, dia menyadari bahwa perhatian yang tulus jauh lebih baik daripada sekadar kata-kata manis, dan itu menghangatkan hatinya. "Kakak ipar, apa yang kau katakan benar-benar tepat sasaran. Jiahe si brengsek itu tidak pernah peduli pada kita bertiga. Dia sudah membuat masalah demi masalah, dan dia masih berpikir untuk mengejar si jalan Liu Sukin itu. Aku sangat menderita. Shen Meng, apa yang membuatmu sedih? Kamu selalu dapat uang setiap kali bikin masalah dengan ini, dan sekarang kamu malah pakai mantel katun baru. Aku lihat kamu bahagia banget. Aku tahu, aku mengerti. Hari ini, selain membawakanmu barang-barang, aku juga ingin menasihatimu. Sekalipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus lebih memikirkan kedua anakmu. Mereka sudah tua. Apa kau tidak ingin menyekolahkan mereka? Apa kau tidak berharap mereka bisa sukses dan memiliki masa depan cerah seperti paman mereka? Xianglan, yang lainnya hanya nomor 2. Yang terpenting adalah punya uang." Wu Xianglan berhenti menangis, matanya berbinar saat menatap Shen Meng.
Ia tidak pintar, tetapi ada orang pintar di depannya. Ia juga seorang ibu, bagaimana mungkin ia tidak mendoakan kebaikan bagi anaknya? Kakak ipar, apakah kamu? Apakah kamu bersedia membantuku? Apakah kamu bersedia memberiku posisi di pabrik tekstil? Sen Meng, mimpi indah apa yang kamu alami? Baru saja fajar. Bukan hanya aku di keluarga kita yang punya tempat. Kami punya 4 anak, dan pengeluarannya sangat besar. Tapi berbeda dengan Jiao Jiao. Dia sedang hamil. Apa dia akan bekerja tahun depan dengan perut buncit? Lagi pula, Jiahe sudah naik jabatan. Dia menghasilkan uang untuk 2 orang, dan dengan ibu yang sesekali membantu, kamu satu-satunya di keluarga. Kalau Jiahe peduli pada kalian bertiga, tidak apa-apa, tapi untuknya, kamu harus memikirkannya baik-baik. Itu saja yang bisa aku katakan. Setelah Sen Meng pergi, Wu Xianglan duduk sendirian cukup lama, memandangi Yong Qiang dan Yong Li di samping Kang. Ia memutuskan untuk bersikap tegas sekali ini. Kakak iparnya benar. Jiao Jiao sedang hamil. Kalaupun ada kuota pekerja, berapa hari ia boleh bekerja? Bukankah itu hanya akan menambah beban pabrik tekstil? Terlebih lagi, Zhou Jiao Jiao memiliki hubungan dekat dengan istri direktur pabrik tekstil. Sekalipun kehilangan posisi ini, ia pasti akan memiliki peluang kerja lain, tetapi Zhou Jiao Jiao tidak. Ia hanyalah seorang perempuan desa, dan jika ia tidak memiliki kesempatan ini, ia tidak akan pernah bisa memberikan kehidupan yang baik bagi kedua anaknya. Surat penerimaan ini bersifat anonim. Mata Wu Xianglan berbinar-binar karena kerinduan, keserakahan, dan tatapan penuh tekad. Bab 144. Rumah Yusueli yang terbuat dari batu bata lumpur tidak besar, hanya 2 kamar dan dapur sederhana. Dinding halamannya bahkan belum selesai. Atap jerami yang digunakan untuk membangun rumah itu terbuat dari batang sorghum yang digunakan penduduk desa saat panen musim gugur. Di bawah pimpinan Lu Debang, Zhang Hongfa, dan Guo Xiuqin, cukup banyak orang yang membantu membangun rumah tersebut. Semua orang sedang kesulitan keuangan. Mereka yang telah memberikan uang sebelumnya, memberikan beberapa barang yang tidak mereka butuhkan. Mangkuk yang pecah, 2 pasang sumpit yang tidak terpakai, beberapa spons lova yang sudah tua, sekantong sayur-sayuran liar yang dikeringkan, semua benda ini jika digabungkan sudah cukup untuk bertahan hidup. 2 minggu kemudian, Yusueli keluar dari rumah sakit dan pindah ke rumah berdinding bata lumpur yang belum kering. Rumah itu memiliki 2 selimut compang camping dan sebuah lemari kang yang dirampas Guo Xiuqin dari rumah Laisi. Selain itu, tidak ada perabotan lain yang layak. Desa itu sedang sibuk membersihkan jamban untuk menyiapkan pupuk bagi musim tanam musim semi, dan dengan semakin dekatnya tahun baru Imlek, semua orang disibukkan dengan urusan masing-masing, jadi tidak seorang pun tahu bahwa dia telah keluar dari rumah sakit. Ketika Paman Guoi pergi, ia diam-diam menyelipkan 50 sen ke saku Xiaoya. Ketika mereka membagi harta keluarga, mereka memberikan banyak barang kepada Huang Maochun dan Lu Xingchang, dan mereka sangat kekurangan uang. Lu Xiangxiang sebelumnya telah memberi mereka uang, tetapi melihat Yusueli bersama 2 anak dan penuh luka, ia merasa kasihan padanya. Ini adalah tanda terima kasihnya yang terbesar. Melihat rumah barunya, Yusueli merasakan kelegaan, sambil memegang erat kedua anaknya di tangannya. Daya, Xiaoya, ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang. Aku akan bekerja keras untuk mendapatkan poin kerja dan merawat kalian dengan baik. Kita tidak akan pernah menderita lagi. Ingatlah, penduduk desa Lujia adalah dermawan kita. Hari ini, aku akan mengajak kalian untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka, dari rumah ke rumah. Bolehkah? Bu, aku dan adikku akan pergi bersamamu. Aku akan membungkuk dan berterima kasih kepada mereka, Bu. Gadis kecil itu pemalu dan pendiam. Ia masih muda dan belum mengerti banyak hal. Selain itu, ia sering dipukuli dan dimarahi di keluarga Su. Ia jelas tidak terbiasa dengan semua ini. Namun, ia juga bijaksana. Ia melakukan apapun yang diminta ibu dan adik perempuannya. Siang harinya, Lu Zhenping sedang memasak di dapur. Sen Meng dan Lu Mingkai sedang duduk di ambang pintu ruang utama, berjemur di bawah sinar matahari. Dengan mata setengah terpejam, ia melihat Yusueli menggendong seorang anak kecil ke pintunya. Keduanya saling berpandangan sejenak. Dengan suara gedebuk, sang ibu dan kedua putrinya berlutut, yang membuat Sen Meng sangat terkejut hingga ia melompat berdiri. Bibi, apa yang Bibi lakukan? Bagaimana bisa Bibi berlutut di depan pintuku bersama anak Bibi? Teriakan Sen Meng menarik perhatian Lu Zhenping, yang sedang memasak di dapur. Ia sedang memegang pisau dapur dan terkejut ketika melihat Sen Meng berlari keluar dengan tergesa-gesa. Ada apa? Setelah Sen Meng melarikan diri, Lu Mingkai membuka matanya dan berlari keluar dengan kaki kecilnya, sambil dengan santai berkata kepada ayahnya, berlututlah. Sen Meng membantu Yusueli berdiri dan menepuk-nepuk celananya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu Mingyang, Ayah Mingyang, saya membawa kedua anak saya ke sini untuk berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kami dari penderitaan. Kami akan mengingat kebaikan ini seumur hidup kami. Lu Zhenping tidak berbicara. Zhao Wei hampir berkelahi dengan sekelompok orang dan melakukan kesalahan serius demi membantunya meluruskan rumor. Yusueli lah yang memohon dan mengancam akan bunuh diri untuk memaksanya membawa orang itu kembali ke militer. Beberapa hal memang sulit dijelaskan, terutama di pedesaan. Pedesaan memiliki aturannya sendiri, dan mereka tidak dapat menghindarinya.
Lu Zhenping merasa bersalah padanya. Kejadian itu telah menyebabkan terlalu banyak masalah saat itu, dan demi masa depan Zhao Wei dan Yusueli, ia tidak punya pilihan selain membawanya pergi. Jalani hidup yang baik mulai sekarang, dan datanglah kepada kami jika Anda mengalami kesulitan. Mengapa? Shen Meng menepuk tangannya dan berkata, kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada semua orang, membungkuklah bersama anak-anak. Kamu tidak perlu berlutut. Daya dan Xiaoya sama-sama perempuan. Meskipun mereka masih kecil, kita tetap harus mempertimbangkan perasaan mereka. Kita semua tetangga, dan semua orang akan mengerti dan bersikap baik. Tak seorang pun bisa tidak bersimpati kepada yang lemah, terutama mereka yang juga sangat bersyukur. Ia bisa membayangkan bagaimana penduduk desa akan memberi pelajaran kepada keluarga Lei jika mereka berani membuat masalah. Yusueli mengangguk berat dengan mata merah, lalu membawa Daya dan Xiaoya ke rumah lain. Entah itu seseorang yang memberi uang atau barang, atau seseorang yang membela mereka, ia dan anak-anak membungkuk hormat kepada mereka. Menjelang siang, hampir setiap rumah tangga di desa itu dikunjungi. Hari berikutnya, Shen Meng, Xie Jinghao, Wang Lianhua, dan Xi Feng datang menemuinya, masing-masing membawa barang-barang yang telah mereka siapkan. Daya sangat bijaksana dan membantu mempersilakan mereka masuk. Setelah mereka duduk di kang tempat tidur bata berpemanas, ia hanya berdiri di sana tanpa daya, memainkan ujung bajunya. Bibi, aku. Aku tidak punya rumah dan tidak punya air panas untuk diminum. Maafkan aku. Lupakan air panas, bahkan ember air pun tidak ada di rumah. Kemarin dan hari ini, mereka bertiga makan sambil duduk di kang tempat tidur bata berpemanas bahkan tanpa meja kang. Tidak apa-apa, Daya. Aku hanya datang untuk menengok ibumu. Aku sudah minum air hangat di rumah sebelum datang, jadi aku tidak haus. Kata Xi Feng, sambil memeluk Daya dan membelai rambutnya dengan lembut. Maaf sekali, kamu sudah jauh-jauh datang ke sini, tapi aku bahkan tidak punya air panas di rumah. Oh, untunglah Jinghao ada di sini. Pulanglah dan beritahu Jiaseng untuk membantuku membuat meja kang, meja persegi, dan 4 bangku kayu. Aku akan membayar depositnya nanti. Xie Jinghao melambaikan tangannya dan meletakkan 5 jin tepung jagung yang dibawanya di kang miliknya, tempat tidur bata yang dipanaskan. Semuanya mudah dilakukan. Tidak perlu terburu-buru membayar deposit. Jiaseng membuat furnitur untuk tim produksi, dan pembayaran biasanya dilakukan kepada tim produksi. Kamu bisa membayarnya setelah dia selesai membuat furnitur. Keluargaku baru saja berpisah dari keluarga inti, dan kami tidak punya banyak biji-bijian di rumah. Aku membawakanmu 5 jin tepung jagung. Kamu bisa memakannya dulu. Sekitar setengah bulan lagi, kami akan bisa mendistribusikan biji-bijiannya. Jika kurang, kamu bisa meminjam lagi dari tim produksi. Kita bisa bertahan hidup. Itu tidak akan berhasil. Kamu punya 2 anak di keluargamu. Bagaimana mungkin aku menerima begitu banyak hal darimu? Semua orang sudah sangat membantu kita bertiga. Xie Jinghao memegang tangannya, mencegahnya menolak, dan Shen Meng juga mengeluarkan barang-barang yang dibawanya. Ini baju-baju lama yang biasa dipakai Ming Fang dan Ming Kei. Aku sudah merapikannya. Jangan dihiraukan. Umurnya hampir sama dengan Daya dan Xiaoya, jadi seharusnya masih bisa dipakai. Ada juga gula merah, daging olahan, dan sedikit nasi. Memang tidak banyak, tapi cukup untuk sementara. Ruang Shen Meng penuh dengan makanan, tetapi ia tidak bisa begitu saja memberikannya kepada Yusueli. Ia harus mencari jalan hidupnya sendiri. Bergantung pada orang lain akan menciptakan ketergantungan, dan ia bukanlah orang yang baik hati. Tidak masalah, terima kasih banyak. Aku tidak butuh apa-apa lagi, tapi Daya dan Xiaoya sudah keluar bersamaku, dan mereka tidak membawa 1 jarum atau benang pun dari keluarga Su. Tapi tolong bawa nasi ini pulang, dan Jinghao bisa memberiku tepung jagung. Aku sudah sangat cemas, aku benar-benar tidak bisa menerima nasi putih ini. Ambil saja, kenapa tidak? Keluarganya baik-baik saja, dan mereka akan lebih baik lagi di masa depan. Kalau kamu tidak ambil saja, aku yang akan mengambilnya. Xi Feng mengatakan ini kepada Yusueli dari samping, dan bahkan berpura-pura mengambil karung gandum itu. Bab 145. Yusueli tidak mengerti kata-kata Xi Feng, tetapi ia melonggarkan cengkeramannya pada gandum. Mereka semua datang untuk menjenguknya, terutama Xi Feng dan Lianhua. Hampir tidak ada perempuan lain di desa yang menyedihkan seperti mereka. Kedepannya, situasinya akan membaik. Apa maksudnya? Zhenping naik jabatan lagi. Tidak mungkin, bukankah dia sedang cuti untuk mengunjungi keluarga? Bukan, itu Shen Meng sendiri. Kemarin, seorang pejabat daerah datang dan mencarikan pekerjaan untuknya sebagai penjual tiket di kota kabupaten. Dia akan segera menjadi karyawan tetap, dengan gaji 30 yuan sebulan, plus tunjangan. Dia akan mulai bekerja setelah tahun baru. Lihat, dia diam-diam mendapatkan pekerjaan yang begitu aman. Sungguh patut ditiru. Wah, kabar baik. Selamat, Shen Meng. Shen Meng tersenyum dan mendorong tas yang dibawanya ke arah Yusueli. Saya mendapat manfaat dari bantuan Zhenping. Dia punya rekan seperjuangan yang merekomendasikan saya, dan karena saya belum bergabung dengan militer, pemerintah telah mengurus saya. Itu bukan apa-apa. Sir Lei, kamu bisa menerimaku sekarang, kan? Kamu bisa menjalani kehidupan yang baik mulai sekarang dan memiliki masa depan yang sejahtera.
Wang Lianhua dan Si Feng juga mengeluarkan apa yang mereka bawa, yang satu membawa setengah pon gula merah, dan yang lainnya membawa 5 butir telur. Aku dan adikku tidak sekaya mereka berdua. Kami menyimpan semua ini sendiri. Ambil dan makanlah, dan pastikan Daya dan Xiaoya cukup makan. Kau tidak boleh bermalas-malasan lagi. Kami tahu kau tidak seperti ini sebelumnya. Jangan khawatir, aku sudah bicara dengan Yongjun, dan dia sudah membicarakannya dengan beberapa orang lain di desa. Mereka semua membantu mengawasi keluarga Laizi. Jika mereka datang ke rumah kami mencari masalah denganmu dan anak-anak, kami tidak akan menoleransi. Yusueli terisak dengan mata merah. Tidak ada yang lebih menghangatkan hati daripada seseorang yang menarikmu keluar dari lumpur saat kau terpuruk. Orang-orang ini adalah dermawannya, dan ia merasa tak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Saya akan membesarkan kedua anak saya dengan baik dan menjalani kehidupan yang baik. Saya pasti akan memenuhi harapan semua orang. Melihatnya seperti ini, Wang Lianhua merasa sangat iri. Ia sendiri tidak bahagia dengan hidupnya dan ingin seperti Yusueli, mampu membesarkan anaknya dan menjalani hidupnya sendiri. Namun ia tidak berani. Lu Yonggang tidak separah penderita kusta. Ia kejam terhadap dirinya sendiri dan anaknya, tetapi ia juga punya masa-masa indah. Jadi ia berpikir, mari kita hidup seperti ini selamanya. Sekembalinya ke rumah, Shen Meng merasakan sedikit haru, tetapi perasaan melankolis ini tidak bertahan lama. Putranya, Lu Mingkei, kembali dengan tubuh berlumuran lumpur dan bau pesing yang menyengat, menangis sekeras-kerasnya. Ayahnya, dengan raut wajah muram, menggendongnya dengan satu tangan, tampak jijik. Ada apa? Kenapa baunya sangat busuk? Ibu, wah, ibu, aku jatuh ke jamban, wah, bayi bau sekali. Shen Meng. Melihat ekspresi ayah dan anak itu, Shen Meng mundur selangkah. Lu Mingkei, melihat sikap ibunya, tahu bahwa ia telah ditolak dan langsung menangis terseduh-seduh. Putri. Melihat ekspresi menuduh anak itu, atau lebih tepatnya, matanya, Shen Meng merasa sedikit bersalah. Yah, Mingkei, bukannya aku tidak suka padamu, tapi kamu sedang tidak enak badan sehingga aku tidak bisa memelukmu. Aku akan menyiapkan air hangat untukmu dan meminta ayahmu memandikanmu. Tidak, tidak, aku tidak mau ayahku, aku tidak mau ayahku, aku mau dipukuli, aku mau ibuku, aku mau ibuku, wah. Dia tidak menyadari betapa busuk bau badannya, dan dia bahkan membuka tangannya, ingin Shen Meng berlari menghampiri dan memeluknya, seperti biasa, dan lebih baik lagi memberinya ciuman. Otot-otot wajah Shen Meng berkedut. Ini tidak akan berhasil. Menggendong anak seperti ini seperti menjadi bola kotoran. Ia ingin menendang anak itu seperti bola, tetapi kemudian ia mengurungkan niatnya. Bola kotoran ini terlalu bau untuk dipegang. Diam, Lu Mingkei. Kamu cuma mau main-main sama ayahmu, kok bisa-bisanya kamu bikin masalah begini? Wah, ibu, aku mau ibu, wah. Karena anak itu tidak mau menjelaskan, ia hanya bisa menatap Lu Zhenping yang begitu marah hingga napasnya sesak. Pria yang bagaikan elang itu kini bermata merah karena marah pada anaknya sendiri. Saya sudah bertahun-tahun menjadi tentara, saya sudah merasakan berbagai macam kesulitan. Hari ini dia bersikeras ikut dengan saya dan membantu pekerjaan desa. Xiao Meng, kau tahu, dulu anak ini bisa memahami buku-buku Ming yang hanya dengan sekali lihat. Tapi hari ini, saya tidak tahu apa yang salah dengannya, dia bahkan tidak bisa berhitung dengan benar. 1875 plus 37.258, dia tidak bisa menjumlahkannya dengan benar, dan dia sangat keras kepala. Saya sudah menegurnya, tapi dia tetap tidak mau mendengarkan. Saya pria baja, saya benar-benar ingin menghajarnya sampai mati. Dia tidak hanya berdebat dengan saya, tetapi juga melompat-lompat dan melompat ke jamban. Jika Yongjun tidak menariknya, dia mungkin menjadi anak pertama di desa Lujia yang tenggelam dalam kotoran. Shen Meng. Dia hampir menangis. Dia tahu dia benar-benar marah. Still, jangan, Zhenping, jangan marah. Dia anakmu sendiri, jangan marah. Lagi pula, pertanyaan yang kamu ajukan terlalu rumit. Mingkei masih kecil, kenapa kamu begitu cemas? Kalian membuatku gila setiap hari. Aku mau merebus air, Hicks. Sambil berbicara, Shen Meng berlari ke dapur seolah melarikan diri. Lu Zhenping, Lu Mingkei. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada penghinaan, dan itu cukup jelas. Beberapa hari terakhir ini, warga desa Lujia menantikan pembagian beras atau mendiskusikan rencana Shen Meng untuk menjadi penjual tiket di kota kabupaten. Zhou Jiaojiao sangat marah ketika mendengar hal ini. Meskipun dia juga memiliki lowongan pekerjaan di pabrik tekstil, bisakah seorang pekerja garis depan disamakan dengan penjual tiket yang santai? Terlebih lagi, ia sedang hamil, dan kembalinya ia ke tempat kerja tahun depan akan tertunda beberapa bulan. Dibandingkan dengan ini, ia merasa sangat tidak nyaman dan berpikir bahwa keluarga Li dan keluarga Hu jelas-jelas memperlakukannya secara berbeda berdasarkan statusnya. Karena frustrasi, dia mengambil keranjang jahitnya dan pergi keluar, lupa bahwa dia telah mengunci pintu. Mendengar suara itu, Wu Xianlan buru-buru keluar dari kamarnya dan bergegas menghampiri dengan gugup dan panik. Setelah masuk, ia menggeledah kemana-mana, memastikan barang-barangnya tersimpan dengan rapi. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menemukan pemberitahuan itu di laci meja rias Zhou Jiaojiao.
Setelah membacanya, ia mengembalikannya. Mengetahui di mana letaknya saja sudah cukup. Kita harus membawanya saat melapor, kalau tidak, kalau Zhou Jiaojiao tahu itu hilang, dia pasti akan membuat keributan. Kita tidak bisa memutuskan hubungan sekarang. Zhou Jiaojiao awalnya bermaksud untuk menjahit bersama seseorang yang dikenalnya, tetapi ketika tiba-tiba dia melihat dua anak bermain dengan kerikil, memindahkannya dari tangan kiri ke tangan kanan, dia pun berhenti, tiba-tiba sebuah inspirasi menyambarnya, dan berbalik kembali ke halaman. Kedua pekerjaan tersebut aman dan memberikan upah yang sama, tetapi dia sedang hamil dan tidak dapat melakukan pekerjaan berat, sementara saudara iparnya tidak hamil dan dapat berganti pekerjaan, membuat hidupnya jauh lebih mudah. Dengan pikiran itu, ia tersenyum lega. Ia pikir kakak laki-laki dan iparnya begitu berbakti sehingga mereka bisa membelikan orang tuanya sepatu katun besar, jadi selama orang tuanya bertindak sebagai perantara, iparnya pasti akan setuju. Bab 146. Liu Sanjin dan Lu Changzu mengerutkan kening mendengar kata-kata Zhou Jiaojiao. Memang benar, siapa yang rela melepaskan pekerjaan mudah demi pekerjaan berat, apalagi orang ini istri Zhen Ping. Sebelum masalah ini selesai, mereka bisa mengandalkan status mertua untuk membela Shen Meng. Terus terang, mereka bisa mengambil keputusan tanpa banyak kesulitan. Namun, sekarang Zhen Ping sudah pulang, jika mereka benar-benar membuatnya kesal, hubungan yang baru saja membaik kemungkinan besar akan langsung renggang lagi. Jiao, ini situasi yang sulit. Mereka secara khusus menyebutkan bahwa mereka ingin adik iparmu bekerja di sana, dan bahkan seorang kader dari komite daerah datang ke rumah kami untuk menyampaikannya. Jika kamu bertukar tempat dengan adik iparmu, akan sulit menjelaskannya kepada mereka. Bu, asal kakak ipar saya setuju, tidak masalah. Kalau ada yang bertanya, saya akan bilang saja dia perhatian dan mau pindah kerja. Dia istri tentara, dan kalau orang-orang tahu tentang pekerjaannya, mereka cuma akan memujinya dan bilang dia anggota keluarga militer yang baik. Kalaupun kakak saya tahu, dia pasti akan memujinya karena reputasinya yang baik. Liu Sanjin dan Lu Changzu tidak mengatakan apa-apa. Zhou Jiaojiao melihat mereka merenung, lalu meletakkan tangannya di perutnya. Ayah dan ibu, aku tidak melakukan ini untuk diriku sendiri. Perutku semakin membesar, dan ada begitu banyak barang yang dibutuhkan bayi, dan semuanya membutuhkan uang. Kudengar kakak iparku memberikan semua pakaian dan sepatu yang tidak dipakai Mingyang dan anak-anak lainnya kepada Daya dan Xiaoya. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengambil pakaian. Jiaxuan baru saja mendapat pekerjaan tetap, dan dia harus menjaga hubungan baik dengan para pemimpin dan rekan-rekannya di komune. Dia bahkan tidak mendapat banyak uang ketika pulang. Aku beruntung memiliki pekerjaan ini, dan aku tidak sombong. Hanya saja, bekerja di pabrik tekstil itu berat, dan aku benar-benar takut terjadi sesuatu pada bayiku. Jika kakak iparku bersedia pindah, aku bersedia memberinya gaji 2 bulan pertamaku. Ayah dan ibu, tolong bantu aku berbicara dengan kakak dan adik iparku. Melihat ketulusan Zhou Jiaojiao dan perhatiannya terhadap anak itu, pasangan tua itu saling bertukar pandang. Shen Meng menatap kosong ke arah Liu Sanjin dan Lu Changzu, membuat keduanya tak mampu mengangkat kepala. Sejak Shen Meng ditanduk Niu, Liu Sanjin terus berusaha menjilatnya. Terakhir kali, Lu Zhenping memberinya 2 pasang sepatu katun besar, yang membuatnya sangat bahagia. Ia pikir ia bisa hidup seperti dulu. Siapa sangka Lu Changzu akan menasihatinya untuk tidak terlalu sombong, agar ia tidak membuat pasangan itu marah. Ia tidak hanya akan berhenti memberinya uang pensiun 3 yuan setiap bulan, tetapi ia mungkin juga akan membuat Bai Suyu menghentikan pemberian uang bulanan yang diberikannya. Lagi pula, Lu Zhenping sudah dewasa sekarang. Apa katamu? Apakah kamu bersedia? Shen Meng dengan tenang menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, melirik mereka berdua, dan mendengus dingin. Apa dia sudah gila sampai mengusulkan ide seperti itu? Omong kosong macam apa yang dia impikan? Dia sedang mengandung anakku. Bayinya akan memanggilku, ayah. Aku harus merawatnya seperti ini. Apa, reputasiku saja belum cukup baik. Kau ingin dia menyetujuinya? Apa yang kalian berdua pikirkan, datang ke rumah kita untuk membicarakan ini? Coba pikirkan sendiri, apa kalian pikir aku akan menyetujuinya? Pikirkan baik-baik. Lu Changzu mengerutkan bibir sebelum berkata, kau tidak boleh berkata begitu, menantu perempuan tertua. Bagaimanapun juga, kau adalah menantu perempuan tertua di keluarga Lu, dan kau harus memberi contoh yang baik. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Istri Jiaxuan sedang hamil. Kalau tidak hamil, dia pasti akan patuh pergi ke pabrik tekstil. Bagaimana mungkin dia mau bekerja denganmu? Coba kau beri dia kesempatan. Aku harus mengalah padanya karena dia sangat arogan, tapi ayah salah tentang sesuatu. Jika menjadi menantu perempuan tertua di keluarga Lu berarti diperlakukan tidak adil, lebih baik aku tidak menjadi menantunya, kan, Lu Zhenping. Mendengar ini, Liu Sanjin, Lu Changzu, dan Lu Zhenping semuanya mengubah ekspresi mereka. Lu Zhenping terdiam menatap Shen Meng. Ia sudah mencoba berbicara beberapa kali, tetapi Shen Meng menghentikannya dengan tatapan matanya. Bagaimana mungkin ia bilang ia bukan menantu tertua keluarga Lu sekarang? Apa maksudnya? Apakah ia ingin mencampakkannya? Berhenti bicara omong kosong, duduk diam. Mendengus. Lu Zhenping mengeluarkan permen jagung dari sakunya dan perlahan mengupasnya. Ketika Lu Mingkai melihat ayahnya mengupas permen itu, mulut kecilnya langsung terbuka.
Namun, setelah menunggu lama, ia tidak melihat ayahnya memasukkan permen itu ke dalam mulutnya. Ketika ia mendongak, ia melihat ayahnya sedang menyuapi permen itu kepada ibunya. Lu Mingke pun cemberut, merasa sangat kesal. Ibu dan ayah, pulanglah. Kalau kalian merasa terjebak di musim dingin tanpa kegiatan apapun, bantu saja pengomposan kotoran ternak desa. Kalian tidak akan punya waktu untuk ikut campur urusan orang lain. Kami mendapat surat dari ibu kota yang menanyakan apakah keluarga kami sedang mengalami kesulitan. Kami punya beberapa anak, dan meskipun kami punya uang saku, Xiao Meng akan segera membutuhkan gajinya, jadi uangnya masih terus mengalir tak terkendali. Kalau menurutmu istri Xiao Meng dan Jiaxuan bisa berganti pekerjaan, tidak masalah, tapi ini soal ibu kota. Tidak apa-apa. Jiao Jiao hanya bersikap tidak masuk akal. Dia sudah beruntung punya pekerjaan tetap. Dia tidak punya hak untuk pilih-pilih. Anggap saja orang tuamu tidak pernah membicarakannya, oke. Shen Meng menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu saat ia menyebutkan pergi ke ibu kota, tetapi Lu Zhenping tidak menatapnya dan terus menjawab Liu Sanjin. Saya hampir 30 tahun sekarang, dan kami sudah berpisah dari keluarga, jadi sungguh tidak pantas bagi orang-orang di ibu kota untuk terus mengkhawatirkan saya. Bagaimana kalau begini, saya akan membalas surat mereka dan meminta mereka mengurangi jumlah uang yang harus saya bayarkan kepada orang tua saya sebanyak 2/3. Mereka bisa mengirimkannya ke dua rekening terpisah, dan kelebihannya bisa saya berikan kepada Xiao Meng agar dia bisa menabung untuk anak-anak. Orang tua saya sangat menyayangi ketiga anak mereka tidak akan keberatan. Bagaimana ini bisa terjadi, Zhenping? Ayahmu dan aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Ibumu dan aku akan pulang sekarang. Kalian berdua lanjutkan saja pekerjaan kalian. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Kita sudah tua dan tidak sanggup lagi mengurus anak-anak. Kita pulang sekarang. Lu Changzu meraih Liu Sanjin yang hendak berbicara, dan menariknya keluar pintu meskipun kesakitan. Begitu mereka sampai di gerbang halaman, Liu Sanjin akhirnya melepaskan Lu Changzu. Apa yang kau lakukan, Pak Tua? Kau tidak dengar apa yang baru saja dikatakan Zhenping. Katanya akan dipotong 2/3, dan mulai sekarang kita hanya akan mendapat 10 yuan sebulan. Apa gunanya 10 yuan? Bagaimana kita bisa menghidupi diri di masa tua kita? Diam. Kalau kau terus bicara, kau mungkin tidak punya uang sedikit pun. Apa kau pikir Zhenping masih anak kecil seperti dulu, seseorang yang bisa kau bentuk dan manipulasi begitu saja? Dia veteran. Bai Suyu tidak kejam padanya. Hanya saja Zhenping tidak mengakuinya. Apa kau pikir dia dekat dengan kita? Coba pikirkan bagaimana kau memperlakukannya selama ini. Dia juga tidak mau mengakui kita. Hatinya dingin. Kalau kau terlalu memaksanya dan dia mengakui Bai Suyu, kau bisa lupa untuk mendapatkan apapun darinya lagi. Daripada memikirkan dirimu sendiri, pikirkan putra-putramu. Kata-kata Lu Changzu membuat Liu Sanjin merinding. Selama bertahun-tahun, berkat dukungan finansial Bai Suyu, ia telah mentransfer begitu banyak uang kepada keluarganya, yang membuat mereka semakin lapar. Jika ia tidak menerima uang bulan ini, kakak laki-laki dan iparnya pasti akan membuat masalah. Jangan khawatir, biarkan Miao Miao dan Lan Hua pulang cepat dan kembali lagi. Bab 147. Setelah keduanya pergi, Lu Zhenping terdiam cukup lama. Shen Meng diam-diam tetap di samping sambil menggendong Lu Mingke, tanpa mengganggunya. Siang harinya, Mingyang dan yang lainnya membawa tas sekolah mereka pulang dari sekolah. Sesampainya di rumah, mereka bertiga mengeluarkan sertifikat prestasi dari tas sekolah mereka. Bu, lihat, aku dapat juara ketiga. Guru Zeng bilang, teruslah belajar dengan baik, dan nilaiku akan meningkat tahun depan. Aku juga. Aku dapat juara pertama. Kakakku dapat juara keempat. Bu, biar kutunjukkan. Mingyang adalah orang terakhir yang menerima sertifikat penghargaannya. Ia tidak sehebat adik-adiknya dan tampak sedikit sedih. Di sisi lain, Shen Meng sangat gembira memegang 3 medalinya. Oh, anakku, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar membuat ayah bangga. Ayah akan pamer kalau aku keluar hari ini. Anakku sangat menjanjikan. Mingyang lulus ujian dengan baik. Tapi ayah harus bilang sesuatu padamu. Jangan coba-coba membantu pekerjaan rumah saat pulang nanti. Itu akan mengganggu belajarmu. Kita akan menyewa gerobak sapi dan pergi ke kota kabupaten untuk bersenang-senang seharian. Kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. Setelah tahun baru, ayah akan kembali bekerja, jadi kita tidak perlu khawatir soal uang. Saya mengerti, Ibu. Mingyang sedikit tersipu. Ia merasa ibunya telah memberinya jalan keluar, dan suasana hatinya langsung membaik. Ibunya sungguh peduli padanya. Lu Zhenping, kenapa kau berdiri di sana? Cepat cari palu, dan gantungkan sertifikat prestasi anak-anak di tengah ruang utama. Saat orang-orang datang berkunjung saat tahun baru, biarkan mereka melihat betapa suksesnya ketiga anak kita. Wah, aku sangat senang. Begini yang akan kita lakukan, ibu akan memasak makan siang, kalian semua pergi bermain. Sore harinya, desa akan membagikan gandum dan menyembelih babi, kalian semua pergi dan saksikan keseruannya. Hei, sapa Mingliang sambil menarik Mingyang. Kak, ibu lagi masak. Kita nggak perlu makan masakan ayah lagi, hehehe.
Sebelum ia sempat menyelesaikan hehenya, ia mendongak dan melihat Lu Zhenping sedang memegang palu dan menatapnya. Ia langsung mengecilkan bahunya. Setelah Shen Meng selesai berbicara, ia mengeluarkan banyak camilan dari lemari dan meletakkannya di meja untuk mereka makan. Shen Meng tidak pernah membatasi mereka dalam hal ini, tetapi baru-baru ini Ming yang kehilangan gigi depannya, jadi ia mulai membatasi asupan gula anak-anaknya. Kurangi konsumsi gula, atau gigimu akan rusak. Ya, Bu. Ibu baik sekali. Lu Mingkei, yang selalu menumpang, mengambil sebuah melon madu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ibu sangat baik. Shen Meng cemberut senang lalu pergi ke dapur sambil bersenandung kecil. Sebelum pergi, ia berpesan agar mereka tidak pergi ke dapur, karena ia akan memasak makan siang sendiri. Lu Zhenping mengabaikannya dan mengambilkan 2 ember air untuknya sebelum pergi. Bagaimana mungkin seorang ayah tidak bahagia ketika anaknya baik-baik saja? Saat memaku sertifikat ke dinding, saya memeriksa beberapa kali untuk memastikan paku tersebut tidak miring. Ia melihat Shen Meng baru saja berpamitan dan pergi. Sesampainya di rumah, ia melihat foto Shen Meng tergantung di dinding. Shen Meng mengatakan bahwa ia telah mengiriminya surat berisi foto anak-anak. Ia berencana mengajak istri dan anak-anaknya ke kota kabupaten saat tahun baru untuk berfoto bersama keluarga. Di dapur, setelah mencuci panci, Shen Meng menyalakan kompor, memanaskan minyak, dan menumis sepiring daging kambing dengan cabai, lalu menumis sepiring kubis dengan sosis. Setelah menambahkan air ke panci besar, saya mengeluarkan beberapa roti kukus putih dari tempat penyimpanan saya dan memanaskannya di panci. Setelah menumis 2 porsi besar sayuran, ia meletakkannya di atas meja, mencuci wajan, menumis irisan daging, menambahkan air, lalu menambahkan soun. Setelah wajan mendidih, ia menambahkan bayam, bola lobak, minyak wijen, garam, dan merica. Setelah saus mengental, ia menambahkan 2 ikat kayu bakar ke kompor. Setelah wajan mendidih 2 kali, ia memecahkan beberapa butir telur ke dalam panci, menutupnya, dan mengukusnya. Kemudian, ia meletakkan 2 porsi sayuran yang rasanya agak hambar di atas pengukus dan mematikan api. Ming Yang, keluarlah dan panggil ayahmu, saatnya makan. Setelah menerima berita itu, Ming Yang segera berdiri dan menyimpan semua camilan, kue, dan permen. Ia bahkan mengambil permen yang disembunyikan Lu Mingkei di tangannya dan menyimpannya di lemari. Makan malam hampir siap. Gigimu masih tumbuh, jadi jangan nakal. Ming Fang, cuci tangannya dan jangan beri dia camilan lagi. Lu Mingkei cemberut, hendak melolong, tetapi Lu Ming Yang menunjuknya, dan dia langsung menelan kata-katanya. Ming Fang sangat berhati lembut. Dulu, ia akan memberikan apapun yang diinginkan Lu Mingkei, tetapi melihat gigi adiknya yang berantakan, ia tidak berani lagi diam-diam memberikan permen kepada Mingkei. Lihat adikmu, semua giginya sudah tanggal. Dia tidak bisa makan makanan enak lagi, bahkan mengunyah daging pun tidak bisa. Sore ini desa kami membagikan daging, dan ibu pasti akan membuat sesuatu yang lezat. Kalau gigimu rusak, kamu tidak akan bisa makan apapun yang enak. Ketika Lu Mingkei membayangkan penampilan kakaknya yang kehilangan gigi depan dan harus memiringkan kepala untuk makan daging, ia langsung menutup mulutnya. Ia tidak ingin kehilangan 1 gigi pun. Lu Zhenping menghabiskan 5 roti kukus dan 2 mangkuk sup bakso sekaligus, sangat menikmati makan siangnya. Di hari sedingin ini, seteguk sup hangat membuatku merasa nyaman. Apakah kamu ingin pergi memeriksa distribusi daging sore ini? Shen Meng mengangguk penuh semangat, tentu saja aku harus pergi. Meskipun keluarga kami tidak mendapatkan banyak biji-bijian dan daging, ada cukup banyak anak di desa yang bersekolah, tetapi tidak banyak yang bisa mendapatkan penghargaan. Ketiga anak kami termasuk siswa berprestasi, jadi aku harus pergi dan memamerkan mereka. Mendengar Shen Meng berkata demikian, ketiga anak itu tersipu malu, namun diam-diam mereka merasa gembira dan melahap makanannya lebih cepat. Shen Meng berkedip dan berkata, Xiao Bin memintaku untuk bertanya kapan terakhir kali kau akan pergi berburu di pegunungan, dan untuk membawanya bersamamu. Lu Zhenping melirik keluar sebelum berkata, ayo pergi beberapa hari lagi, setelah salju turun. Kita bisa mengajak Jia Seng ikut. Bagus. Tempat pengirikan padi sangat ramai di sore hari. Ada yang mengobrol di sekitar api unggun, ada yang mengantre mengangkut gabu, ada yang menunggu babi mereka disembelih, dan beberapa anak bermain dan bersenda gurau di tempat pengirikan padi. Suasananya sangat ramai. Ketika Zhou Jiao tiba dengan perutnya yang masih belum terlihat, Shen Mengzheng, Yu Sueli, Xie Jing, dan beberapa teman dekat lainnya berkumpul bersama untuk makan biji bunga matahari. Kakak ipar, Jing Hao, kamu datang pagi-pagi sekali. Tentu saja, aku datang pagi-pagi sekali. Kenapa kamu datang padahal kamu sedang hamil? Wang Lianhua adalah orang yang baik hati. Melihat Shen Meng sudah lama tidak berbicara, akhirnya ia menjawab. Membagi-bagi gandum dan menyembelih babi adalah acara besar di desa. Aku hanya ingin menghirup udara segar. Bibi Daya juga ada di sini. Kamu sudah bekerja di kelompok yang sama denganku hampir setahun. Kamu pasti akan mendapat banyak gandum dan daging. Yu Sueli tidak pernah memberinya tatapan baik, dan sekarang dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dia bisa mengkritik siapapun yang dia mau. Terima kasih banyak. Sayang sekali aku tidak akan sekelas denganmu tahun depan. Bagaimana kalau kamu kasihan padaku dan biarkan aku tinggal di rumah dan bekerja denganmu, daripada pergi bekerja di kota kabupaten?
Dengan bantuanmu, aku bisa hidup bebas dari kekhawatiran soal makanan dan minuman seumur hidupku. Zhou Jiao. Dia ingin membahas lagi soal pergantian pekerjaan dengan Shen Meng di depan orang-orang ini, tetapi setelah teguran Yu Sueli, bagaimana mungkin dia bisa membicarakannya? Bab 148. Bibi Daya bercanda. Tapi kalau soal kerja di kota kabupaten, kakak ipar yang paling beruntung. Menjadi penjual tiket itu pekerjaan yang mudah, dan orang-orang di kota kabupaten akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Aku iri sekali padanya. Saat Zhou Jiao berbicara, ia secara alami duduk di antara mereka. Mata Yu Sueli hampir berputar ke langit, tetapi si Feng mengikutnya, dan ia akhirnya tenang. Shen Meng menundukkan kepalanya, memecahkan biji bunga matahari, mengabaikannya sepenuhnya. Demi menghormati seorang wanita hamil, ia tidak ingin mempersulit Zhou Jiao selama kehamilannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menoleransi Zhou Jiao 3 kali. Jika Zhou Jiao membuat masalah lagi, ia akan membalas. Tentu saja, ia tidak akan membalasnya secara langsung. Ia hanya ingin membuat Lu Jiaxuan menderita. Wu Xianglan mengikuti Lu Jiahe mengangkut gandum. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok orang duduk di sana. Awalnya ia ingin menghampiri dan menyapa Shen Meng, tetapi ketika melihat Zhou Jiao duduk di sebelahnya, ia langsung memalingkan muka. Saat ini, ia tidak bisa membiarkan istri Jiaxuan melihatnya rukun dengan kakak iparnya, kalau tidak, ia pasti akan curiga. Jika pemberitahuan itu disembunyikan di tempat lain, semua usahanya akan sia-sia. Shen Meng memperhatikannya berjalan tergesa-gesa ke samping, berpura-pura tidak melihatnya, tetapi ia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Ia melirik Zhou Jiao dan berpikir, bodoh, masih berpikir untuk pindah kerja. Setelah tahun baru, aku akan memastikan kau tidak punya apa-apa lagi. Kamu sudah punya pekerjaan tetap, yang lebih baik daripada kebanyakan orang. Kenapa kamu iri pada kakak iparmu? Mulai sekarang, kamu akan berbeda dari kami. Hei, Jiao, kalau pabrik tekstil punya kain murah, kamu harus memikirkan kami. Wang Lianhua tidak peduli dengan hal lain, ia hanya menginginkan kain murah untuk membuat baju baru bagi anak-anak Daking. Putrinya, Yao, masih mengenakan baju-baju yang dikenakan Daking semasa kecil, sungguh menyedihkan. Mudah sekali mengatakannya. Saya dengar pabrik tekstil sering memproduksi kain cacat yang harganya sangat murah. Barang-barang ini hanya bisa didapatkan oleh orang dalam. Jika didistribusikan ke koperasi pemasok dan pemasaran, orang dalam merekalah yang akan menjualnya terlebih dahulu. Tidak mudah bagi orang biasa untuk mendapatkan kain murah. Kalau begitu, lebih baik kau pikirkan aku. Begitu Wang Lianhua selesai berbicara, Yu Sueli berdiri. Saudari-saudari, aku tidak akan mengobrol lagi. Hari ini sangat dingin, sebaiknya aku cepat-cepat mengambil makanan dan pulang. Berkat Jiao, aku selalu mendapatkan poin kerja penuh tahun ini. Aku yakin aku akan mendapatkan banyak daging saat kita menyembelih babi nanti. Aku harus memasak makanan yang layak untuk kedua anakku malam ini. Setelah selesai berbicara, dia menyapa Shen Meng lagi sebelum pergi. Lu Changhong dan Lu Zhenping sedang mengobrol ketika mereka melihat ibu mereka hampir terpeleset dan jatuh saat menggunakan tongkatnya. Mereka ketakutan dan bergegas menghampirinya. Yu Sueli yang sedang mengantre melihat seseorang dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun, ia juga terpeleset dan Nenek Chang jatuh tepat di atasnya. Aduh. Bu, ibu baik-baik saja. Aduh, sudah kubilang aku ke sini untuk mengambil jatah makanan, kenapa ibu harus jauh-jauh ke sini? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Bibi, maafkan aku menginjakmu. Bagaimana kabarmu? Apa Bibi terluka? Setelah Lu Changhong membantu Nenek Chang berdiri, dia ingat untuk menyapa Yu Sueli. Daya Niang, kamu jatuh. Kamu baik-baik saja. Setelah Yu Sueli berdiri, ia menepuk-nepuk tubuhnya sendiri dan, karena tidak merasakan sakit, dengan cepat berkata riang, tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Aku memakai pakaian tebal, jadi tidak sakit saat jatuh. Aku baik-baik saja. Bu, apa yang membawamu ke sini? Ada yang tidak beres di rumah. Bukan apa-apa. Aku cuma mau ikutan bersenang-senang. Aku bosan banget di rumah seharian. Aku bahkan gak punya teman ngobrol. Gak ngangka bakal jatuh kayak gini. Melihat Nenek Chang baik-baik saja dan tidak ingin mengganggu percakapan antara ibu dan anak itu, Yu Sueli segera kembali ke kelompoknya. Di sana, sepasang mata menatapnya dengan ekspresi muram, lalu beralih menatap Daya dan Xiaoya yang sedang bermain dengan sekelompok anak-anak, dan ia merasakan kebencian yang mendalam di hatinya. Setelah perceraian, kehidupan keluarganya berantakan total. Tak seorang pun mencuci pakaian, tak seorang pun memasak, dan rumah berantakan tanpa ada yang membersihkannya. Ibunya sudah tua dan tak tahan setelah bekerja 2 hari. Daisy juga menangis dan cerewet setiap hari. Baru saat itulah ia menyadari bahwa keluarganya sungguh tak bisa hidup tanpa seorang perempuan. Namun, dia sama sekali tidak punya perasaan terhadap Yu Sueli. Dia sudah tua dan jelek, dan tidak ada yang menginginkannya. Dia hanya merasa tidak bisa membiarkan orang lain memiliki apa yang tidak diinginkannya. Shen Meng tidak pergi bekerja selama 6 bulan berikutnya. Lu Zhenping datang dengan sepedanya untuk mengumpulkan gandum. Ia membawa 7 karung goni, 5 di antaranya sudah terpakai.
Salah satu karung bahkan tidak penuh. Orang-orang yang melihatnya ingin tertawa tetapi tidak berani, yang membuat Shen Meng mendecak lidahnya beberapa kali. Apa yang lucu? Apa kau tidak melihat si kusta? Seluruh keluarganya tidak menerima banyak makanan. Mereka mungkin akan mati kelaparan setelah tahun baru. Si Feng, Jinghao, mulai sekarang, suruh anak buahmu membantu mengantarkan gandum untuk ibu Daya. Aku perhatikan tatapan Laizi ke arah ibu Daya aneh. Jangan biarkan dia menyusahkannya saat semua orang sedang memasak di rumah. Jangan khawatir, kakak ipar. Aku sudah bicara dengan Jia Seng. Beberapa orang di desa sedang mengawasi Laizi. Ini tahun baru, dan kalau dia berani bikin masalah, tak akan ada yang membiarkannya lolos. Benar, jangan khawatir. Shirley dan dia sudah bercerai sekarang. Dia tidak mungkin datang ke rumah mereka dan memukuli mereka. Kalau dia benar-benar berani melakukan itu, kita semua tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Saat kelompok itu berbisik di antara mereka sendiri, Zhou Jiaojiao terbatuk 2 kali, menyela mereka. Kau tidak boleh berkata begitu. Lagi pula, Daya dan Xiaoya memanggilnya ayah. Mereka adalah ayah dan anak perempuan. Kau tidak bisa menghentikan anak-anak untuk mengakuinya sebagai ayah mereka. Jika kabar ini sampai tersebar, akan sulit bagi kedua anak itu di masa depan. Apa-apaan ini? Seorang pria yang hanya tahu cara melakukan kekerasan dalam rumah tangga setiap hari masih berharap anak-anaknya memanggilnya ayah. Apakah Zhou Jiaojiao baik-baik saja? Dia membela bajingan ini. Ketika mereka bercerai, mereka sepakat bahwa kedua gadis itu tidak akan lagi berhubungan dengan keluarga Su. Ayah? Ayah yang mana? Ayah siapa? Bukankah dia meremehkan Daya dan Xiaoya seperti orang yang merugi? Orang yang ingin mereka mengakuinya, si kusta, sebagai ayahnya, adalah orang yang tidak waras. Aku sungguh tidak mengerti. Dia meremehkan perempuan, jadi kenapa dia masih ingin menikah? Setelah menikah, dia tidak keberatan istrinya perempuan. Pemikiran feodal, kanker. Siapapun yang memiliki pemikiran seperti itu harus dilaporkan dan dikritik. Si Feng mengucapkan kata-kata ini dengan marah. Ibu mertuanya selalu mengatakan bahwa anak perempuan dalam keluarga itu hanya buang-buang uang. Setiap kali mendengar ini, ia akan sangat marah hingga giginya gatal. Jika suaminya tidak selalu menghentikannya, ia pasti ingin bertengkar hebat dengan wanita tua itu. Kakak ipar, Mingke mengantuk. Maukah kamu mengantarnya pulang untuk tidur? Hei, ini aku. Si kecil melompat ke pelukan Shen Meng dan mengusap tubuhnya dengan penuh kasih sayang, Bu. Suara lembut dan manis itu meluluhkan hatinya, lalu dia menepuk pelan kepala anak itu. Kamu ngantuk. Nggak mau nonton pembantaian babi bareng kakak dan adikmu. Nggak mau nonton. Tidak, bayi ingin tidur. Mendengar ini, Zhou Jiaojiao langsung mengerutkan kening. Kakak ipar, kau terlalu memanjakannya. Dia sudah besar, dan kau masih memanggilnya bayi. Jangan memanjakannya. Bayimu mengantuk, ibu akan mengantarmu pulang untuk tidur. Ibu akan membuatkanmu sesuatu yang lezat malam ini. Kamu bayi ibu yang baik, jangan dengarkan hal-hal buruk, jangan mengotori telinga kecil bayiku. Zhou Jiaojiao. Bab 149. Lu siang-siang terkekeh, tawanya yang jernih dan renyah menarik perhatian si penderita kusta yang berjongkok di dekat api unggun. Matanya yang licik dan seperti tikus melirik ke sekeliling. Shen Meng membawa Lu Mingke pulang, tempat Lu Zhenping sedang mengasah pisau di halaman. Kenapa kau mengasah pisaumu? Apa ini, parang? Ya, aku sudah bilang pada Xiao Bin kalau kita akan pergi ke pegunungan untuk berburu binatang buruan besok sore. Dilihat dari jumlah biji-bijian yang kamu terima, keluarga kita tidak akan mendapat banyak daging. Kalau kita tidak berburu, kita tidak akan bisa makan daging sama sekali tahun ini. Shen Meng. Omong kosong. Tadi dia mengambil 2 potong daging kaki dari penyimpanan spasialnya, dan memasaknya untuk makan malam. Mengantuk. Anakku ngantuk, jadi aku juga mau tidur siang. Ada daging dan kubis di dapur. Bisakah kamu memotong bihunnya? Aku akan membuat bakpao, pangsit, dan wonton malam ini. Potong semua dagingnya. Daripada mengomel, kamu seharusnya lebih banyak bekerja. Kamu punya banyak energi tapi tidak bisa menggunakannya. Lu Zhenping. Sore harinya, Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang, ketiga anak itu, berjongkok di satu sisi, menunggu saat babi disembelih untuk dibuang ke air atau tulang dan barang-barang lain yang tidak diinginkan dibuang. Mereka berencana mengumpulkan beberapa tulang dan tulang untuk dipanggang di atas api dan dimakan, seperti yang dilakukan ibu mereka. Dengan cara ini, semua anak di desa akan mengenali mereka sebagai pemimpin mereka. Kakak, menurutmu apakah usus itu sebaiknya kita buang? Jangan terburu-buru. Kita akan menyembelih 2 babi tahun ini. Kata kepala desa, tahun ini panennya melimpah, dan setiap rumah tangga akan mendapat banyak daging berkualitas. Kau tidak lihat? Daya dan kedua anaknya masing-masing mendapat lebih dari 3 kati perut babi, kebanyakan gemuk dan sedikit kurus. Belum lagi keluarga-keluarga lainnya. Ming Fang cemberut dan berkata, keluarga lain tidak memasukkan keluarga kami. Kami hanya punya sedikit lebih dari 1 pon daging. Ibu kami pasti bisa memasak semuanya dalam semalam. Begitu dia mengatakan ini, Ming Yang dan Ming Liang mengangguk setuju, sangat setuju dengannya. Tukang daging telah menumpuk jeroan di satu sisi. Saat memotong daging,
ia tak sengaja mendorongnya dan, tanpa melihat usus besar meluncur dari meja. Mata ketiga anak itu berbinar. Sebelum mereka sempat meraihnya, sepasang tangan mungil terjulur dari samping, dengan cepat dan tepat memasukkan usus besar itu ke dalam saku mereka, lalu dengan santai melangkah pergi. Siapa orang itu tadi? Satu orang. Itu Daya. Dia yang mengambil usus besar itu. Dia pasti ingin menambahkan sedikit makanan ke makanan keluarganya. Kasihan sekali mereka. Ming Fang kini menjalani hidup bahagia, tetapi ia belum sepenuhnya melupakan masa-masa sulit yang pernah dialaminya. Ia mengerutkan bibir, mengeluarkan 50 sen dari sakunya, uang saku pemberian ibunya sebagai hadiah. Awalnya ia berencana membeli aksesori rambut untuk tahun baru. Guru Zeng berkata bahwa selain memenuhi kebutuhan sendiri, uang lebih dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang dianggap bermakna. Kakak kedua, aku ingin membeli daging, bahkan daging dan tulang, untuk dikirim ke keluarga Daya dan Xiaoya. Ini jauh lebih berarti daripada menjadi pemimpin anak-anak desa. Ming Yang dan Ming Liang mendengarkan kata-kata saudara perempuan mereka dan mengambil uang mereka sendiri, tetapi Ming Fang dapat mengetahui bahwa kedua saudara laki-lakinya enggan mengeluarkannya. Tidak apa-apa, aku ingin membelinya sendiri. Kalian bisa simpan sendiri uangnya. Setelah selesai berbicara, ia mengambil uang itu dan pergi menemui sekretaris partai. Ming Yang dan Ming Liang memegang uang saku di tangan mereka dan tiba-tiba merasa uang itu panas membara. Bagaimana kalau kita beli daging juga? Ayo kita semua beli daging. Dagingku untuk keluarga kita, dan kamu beli sedikit untuk Paman Si, dan Bibi Si bisa memasaknya untuk Xiao Gang dan Xiao Ni, oke? Oke, gimana kalau kita bersihin dulu, baru dibagi-bagi. Dengan begitu kita bisa beli daging yang lebih murah, oke, bro? Mendengar ini, Ming Yang merasa itu ide bagus dan langsung menjawab panggilan adiknya. Mereka berdua mengasah pisau dan menuju ke kios daging. Zhang Hongfa telah menunggu kesempatan untuk makan malam bersama Lu Zhenping. Setelah mengetahui bahwa 2 mobil dari kabupaten telah dikirim ke rumah Lu, dan bahwa Shen Meng dan Zhou Jiaojiao telah mengatur pekerjaan, ia diam-diam bertanya untuk waktu yang lama. Melalui seorang teman di komune, ketika Lu Jiaxuan mabuk, ia mengetahui bahwa putra seorang pejabat tinggi kabupaten sedang bertugas di militer di bawah Lu Zhenping, dan bahwa menantu perempuan direktur pabrik tekstil telah diselamatkan oleh Shen Meng dan Zhou Jiaojiao. Setelah mengetahuinya, ia segera menghubungi Lu Debang. Keduanya berdiskusi dan memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengundang Lu Zhenping makan malam. Beberapa hal memang bisa dibicarakan di meja makan, tetapi waktu juga penting. Ming Fang, pamanmu akan memberanikan diri memotong daging untukmu. Katakan pada ayahmu bahwa kamu sudah lama kembali, dan dia harus berkumpul dengan kami, teman masa kecil, untuk minum-minum. Baiklah, Paman. Aku pasti akan memberitahu ayahku ketika aku pulang nanti dan memintanya untuk datang mengunjungi Paman saat ada waktu luang. Oke. Ming Fang mengambil lebih dari 1 pon perut babi, lalu berlari ke rumah Daya sambil membawa daging itu. Daging di tangannya tidak terlalu enak, kebanyakan dagingnya tipis, tetapi ia tahu bahwa sekretaris partai sengaja memotong sedikit lagi untuknya. Yusueli sedang mengupas lobak di rumah ketika mendengar pintu terbuka. Ia melirik keluar dan melihat Daya berlari sambil membawa sepotong sosis. Bu, lihat. Aku ambil ini di tempat pemotongan babi. Patua itu tidak melihatnya, jadi aku bawakan. Bu, Ibu Ming Fang pernah membuat ini sebelumnya, dan baunya enak sekali. Ayo kita buat dan coba. Melihat putrinya yang bermata cerah, Yusueli merasa tenggorokannya seperti tercekat, tak mampu bersuara. Wajahnya memucat, dan ia merasa seperti akan pingsan. Laizi selalu suka memanfaatkan orang lain, dan ia tak pernah menyangka Daya juga akan mempelajari kebiasaan ini dan memanfaatkan orang lain. Daya menjalani kehidupan yang sangat buruk di keluarga Su sebelumnya, dan ia tak pernah mengendurkan pendidikannya bagi kedua putrinya, karena takut mereka akan terpengaruh oleh kebiasaan keluarga Su. Ia tak pernah menyangka bahwa sekuat apapun ia menjaga diri, ia tetap akan terpengaruh olehnya. Daya, kembalikan benda ini. Kau mendengarku, Ibu. Daya gemetar ketakutan, menatap Yusueli dengan sedikit ketakutan. Daya, kami sekarang bisa hidup damai berkat penduduk desa Lujia. Sekalipun orang lain membuang usus-usus ini, kami tidak akan mengambilnya, apalagi memungutnya. Mengerti. Mata Daya berkaca-kaca dan tangannya gemetar. Ibu, aku salah. Jangan marah. Aku akan segera mengembalikannya. Daya menyeka air matanya, dan sebelum dia meninggalkan rumah, dia melihat Ming Fang datang membawa sepotong daging babi. Bibi, aku membawakan daging untuk Daya. Sekretaris partai bilang kamu baru saja memulai hidup dan desa khawatir kamu menderita, jadi dia memintaku membawakanmu daging. Oh, dan sekretaris partai melihat usus besar yang dibawa Daya dan bahkan bertanya apakah itu cukup. Dia sudah lama tidak berbohong, dan ketika tiba-tiba berbohong, dia merasa begitu bersalah hingga dia bahkan tidak melihat ke arah ibu dan anak yang sedang bertengkar itu. Ming Fang, apakah sekretaris partai benar-benar memintamu membawa ini? Iya, Bibi, kalau Bibi tidak percaya, tanya saja sekretaris partai. Dia memintaku mengantarkannya saat aku pulang. Aku harus pulang sekarang. Setelah kakak laki-lakiku mengantarkan daging ke rumah Nenek Chang, kami harus pulang untuk membantu ibuku memasak. Bibi, jangan jahat pada Daya. Dia tidak bermaksud begitu.
Dia tidak mau usus besarnya. Sekretaris partai bilang kalau Daya masih mau, dia bisa pergi dan mengambilnya. Mendengar kata-kata Ming Fang, mata Yusueli memerah. Penduduk desa benar-benar mengkhawatirkannya. Terima kasih, Ming Fang, terima kasih, sekretaris partai. Aku pasti akan berterima kasih dengan pantas nanti. Aku agak terburu-buru hari ini. Daya, jangan marah pada ibumu. Aku tidak ingin kau menjadi seperti ayahmu, bajingan itu. Kalau kau menginginkan sesuatu nanti, katakan saja padaku, dan aku akan membelinya untukmu. Jangan coba-coba menabung. Mengapa? Wajah Daya menjadi merah padam, dan mata kecilnya diam-diam melirik ke arah Ming Fang, mengetahui bahwa Ming Fang tengah berbicara mewakilinya. Bibi, kenapa Bibi tidak membiarkan Daya sekolah saja? Guru kami, Zeng, bilang anak perempuan juga harus belajar. Hanya dengan belajar mereka bisa memahami akal sehat, menjadi lebih bijaksana, dan memiliki masa depan yang cerah. Yusueli dan Daya keduanya terkejut mendengar kata-katanya. Sen Meng tak bisa berkata-kata, benar-benar tak bisa berkata-kata. Terakhir kali, putra bungsunya melompat ke tangki septik, dan sekarang putra sulung dan keduanya diam-diam menghabiskan uang untuk membeli 2 set tangki septik dan mandi dengan kotoran babi. Ia benar-benar ingin menangis. Aku sedang agak tidak enak badan. Aku harus mencari kegiatan agar tidak melakukan hal-hal buruk yang bisa membuat anak-anak takut. Kamu yang memutuskan, kamu yang memutuskan. Bab 150. Melihat Sen Meng hendak melarikan diri, Lu Zhenping segera memanggilnya kembali. Ia merasa saat-saat paling membahagiakan yang telah lama ia habiskan di rumah adalah saat-saat bersama istrinya. Tentu saja, ada juga momen-momen mengharukan bersama anaknya, tetapi momen-momen itu terlalu sedikit. Lu Zhenping, yang sudah memandikan tubuh putranya yang berlumuran kotoran, kini benar-benar pusing. Xiao Meng, jangan pergi dulu. Ayo lihat, apa ubanku sudah banyak. Rasanya ubanku makin banyak selama sebulan di rumah. Sen Meng, bajingan itu. Dia jelas-jelas tidak ingin aku kabur. Dia tidak bergerak, melainkan melambaikan tangan kepada Lu Zhenping, yang bergegas menghampirinya, membungkuk sedikit, dan menjulurkan kepalanya. Sen Meng juga berpura-pura melihat. Ming Yang dan Ming Liang bukanlah Ming Kei. Kedua anak itu tahu dari tindakan orang tua mereka bahwa mereka tidak disukai. Mereka memikirkan bagaimana mereka telah berlumuran kotoran babi, hanya agar paman keempat, bibi keempat, dan orang tua mereka bisa makan daging yang telah mereka siapkan. Sikap orang tua mereka sungguh menyakitkan. Ibu, apakah kamu tidak menyukai Ming Yang? Bu, aku sudah membersihkan ususnya dengan sangat teliti. Bolehkah aku memberikan setengahnya kepada paman dan bibi, dan sisanya bisa kita rebus? Sen Meng menyingkirkan Lu Zhenping dan berjanji setia kepada kedua putranya. Bagaimana mungkin ibumu tidak menyukaimu? Aku paling suka Ming Yang dan Ming Liang. Aku senang sekali kamu membeli daging dengan uang sakumu sendiri. Itu membuktikan bahwa kamu sangat bijaksana. Jadi, aku akan merebus jeroannya untukmu malam ini. Katakan saja rasa apa yang kamu inginkan. Bu, ibu tidak membenciku, kemarilah dan peluk aku. Sen Meng. Kata-kata Ming Yang terkadang bisa sangat menyakitkan. Hei, Zhenping, panggil Jia Seng ke sini. Aku akan merebus 2 panci air dan menyuruhnya membantu memandikan Ming Yang dan Ming Liang. Lagi pula, putra kita sudah membeli daging untuk keluarga mereka, jadi dia harus melakukan tugasnya. Baiklah, aku akan segera pergi. Pasangan itu berpisah. Setelah banyak pertimbangan, Lu Zhenping akhirnya menyuruh kedua anak itu ke kamar mereka sendiri. Di halaman terlalu dingin dan di kamar utama terlalu bau. Mereka tidak akan bisa makan malam-malam itu. Lebih baik mereka tetap di kamar mereka sendiri, meskipun baunya tidak sedap. Setelah Sen Meng tiba di dapur, ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Aroma Ming Yang dan Ming Liang begitu kuat hingga ia tersedak beberapa kali, tetapi ia menahannya. Perasaan itu sungguh tidak menyenangkan. Ia melirik keluar dan, karena tidak melihat siapapun, segera mengambil jeruk dari ruang penyimpanannya dan mengendusnya 2 kali sebelum ia merasa sedikit lebih baik. Setelah menambahkan air panas ke panci dan menyalakan api, saya memompa belau beberapa kali dan api mulai menyala dengan sendirinya. Lu Jiaseng dan Xie Jinghao mendengar bahwa Ming Yang dan Ming Liang telah menggunakan uang saku mereka, yang mereka peroleh sebagai hadiah atas nilai bagus mereka, untuk membeli 1 set jeroan babi bagi keluarga mereka. Mereka bahkan membawanya ke sungai untuk dicuci bersih dan diantarkan kepada mereka. Namun, karena masih muda dan tidak tahu cara mencucinya dengan benar, mereka tidak hanya gagal mencuci jeroan dengan benar, tetapi juga terkena kotoran babi. Pasangan itu sama sekali tidak merasa jijik dan sangat terharu. Kedua anak ini benar-benar berperilaku baik. Aku selalu menganggap mereka sangat bijaksana, dan aku tidak pernah menyangka mereka akan memikirkan kami bahkan ketika mereka menerima uang saku. Rasanya lebih manis daripada jika aku makan madu. Siapa yang bisa membantahnya? Ini juga berkat kakak laki-laki dan ipar perempuan saya atas didikan mereka yang luar biasa. Setiap kali mereka memasak sesuatu yang lezat di rumah, mereka selalu teringat saya, Xiao Gang, dan Xiao Ni. Anak-anak melihat semuanya. Pasangan itu datang dengan gembira, menggendong anak mereka. Mereka sangat gembira, seolah-olah mereka datang bukan untuk mencuci pakaian kotor Ming Yang dan Ming Liang, melainkan untuk menerima hadiah besar. Lu Zhenping menggendong Xiao Gang, wajahnya agak tidak wajar.
Ia mungkin terlalu memuji kedua bajingan kecil itu, membuat paman dan bibi keempat mereka menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat bersalah. Mingkei memegang sebuah apel, mengunyahnya dengan lahap, dan menertawakan kedua kakak laki-lakinya saat ia makan. Kakak laki-laki kedua, bau, bayi baunya harum. Kamu bahkan lebih bau daripada kami terakhir kali. Kami bahkan membeli daging untuk keluarga, dan kamu membawa pulang satu set pakaian bau. Aku merebus 3 baskom air dan membuang semua pakaianmu. Kalau kamu tidak seburuk itu, aku sendiri yang akan membuangmu. Lu Mingkei cemberut, matanya berkaca-kaca karena marah. Kakak keduanya benar-benar menyebalkan. Dia sampai bilang ibu akan membuangnya. Kakak kedua paling benci telur yang paling bau, telur yang paling bau. Lu Mingliang tak mau kalah. Ia tak tahan dilumuri kotoran babi dan dibenci orang tuanya. Sekarang bocah nakal ini datang untuk mengejeknya. Apa ia pikir ia tak bisa marah? Xiao Kai adalah telur busuk terbesar, telur busuk, telur anjing, telur keledai besar. Wah, sayang bukan telur busuk, wah, bu, ibu dan kakak kedua memarahiku, wah. Shen Meng mendengarkan kedua putranya bertengkar seperti anak SD di dapur. Ia hampir tertawa terbahak-bahak saat memasak. Lu Mingkei kini melompat-lompat di ladang ranjau kakak dan adiknya setiap hari. Setiap kali ia mencoba memprovokasi mereka, ia akan menangis sekeras-kerasnya. Namun ia pantang menyerah dan selalu mencoba peruntungannya. Ketika Lu Jiaseng dan Xie Jinghao tiba, Shen Meng telah merebus air dan menyiapkan selimut mandi, menunggu dia dan Lu Zhenping membantu kedua anak itu mandi. Jinghao, kemarilah juga. Xiao Gang, kemarilah. Bibi akan memberimu apel untuk dimakan. Kudengar Mingyang dan Mingliang sampai kotor karena berusaha mencari makan untukku dan Xiao Gang. Makanya aku datang untuk mencuci pakaian mereka. Kakak ipar, kamu gendong Xiao Ni, dan Mingkei serta Xiao Gang bisa duduk di sini dan bermain. Sebelum Shen Meng sempat berkata apa-apa, Xie Jinghao langsung pergi ke halaman untuk mengambil baskom. Terakhir kali, kakak iparnya membuang pakaian Xiao Kai. Meskipun sangat kotor, ia tidak keberatan. Ia mencucinya berkali-kali dan merendamnya dalam air sabun selama sehari semalam. Ia membawanya, tetapi kakak iparnya tidak menginginkannya dan langsung memberikannya kepadanya. Pakaian Mingyang dan Liang Ming tidak terlalu kotor. Ia tinggal mencucinya dan menjemurnya. Ia tidak bisa membiarkan adik iparnya membuangnya. Meskipun ia akan mendapat pekerjaan bagus tahun depan, jika orang lain tahu ia hanya membuang barang sembarangan, mereka pasti akan memarahinya. Shen Meng memeluk gadis kecil yang lembut itu dan terkekeh 2 kali. Gadis kecil itu sudah tumbuh besar. Ia berbaring di bedongnya, meniup gelembung-gelembung dan mengoceh tak jelas, tapi jelas ia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ia membujo dan bermain dengan Ming Fang sebentar, dan Ming Fang kembali sambil melompat-lompat. Begitu memasuki pintu, ia mencium bau aneh di dalam rumah. Setelah mendengar apa yang dikatakan bibi keempatnya, ia terdiam. Adikku bodoh sekali. Kalau aku pasti bisa membersihkannya. Xie Jinghao memandangi penampilan gadis kecil itu yang angkuh dan arogan, tetapi tidak membuatnya patah semangat. Anak itu trauma karena jatuh ke sungai terakhir kali, dan dia akan menjauh dari sungai setiap kali pergi ke sekolah. Jangankan pergi untuk mencuci ususnya, dia mungkin bahkan tidak mau pergi untuk mencuci tangannya. Ming Fang, adikmu sedang tidur. Aku akan menitipkannya untuk dia. Kalian bertiga, jaga dia baik-baik. Aku akan membuat bakpao sekarang. Oh, ibu di sini. Setelah dia mengikuti Shen Meng ke ruang timur, dia menggenggam tangannya. Bu, aku pakai uang sakuku untuk beli daging buat keluarga Daya. Daya ambil usus besar dari tanah dan bawa pulang. Ibunya hampir aja pukul dia. Aku bilang daging itu pemberian sekretaris desa, dan ibunya hampir nangis. Bu, apa yang harus aku lakukan kalau aku bohong? Meski aku bermaksud baik, aku juga khawatir kalau aku mengungkapnya, Daya akan tetap dipukuli. Shen Meng terkejut sesaat. Ketiga anaknya lulus ujian dengan baik, jadi ia dan Lu Zhenping berdiskusi untuk memberi mereka uang saku dan meminta mereka menggunakannya sesuai kebutuhan. Ia tidak menyangka mereka semua akan memilih membeli daging, satu untuk membantu orang lain, dan 2 lainnya untuk dibelanjakan bagi keluarga mereka sendiri. Mereka semua baik, mereka semua bagus, artinya mereka semua bergerak ke arah yang positif. Anak baik, ini bohong kecil. Niatmu tadinya ingin Daya dan yang lainnya merayakan tahun baru dengan baik. Tapi, bohong tetaplah bohong, meskipun niatnya baik. Nanti kau bisa minta bantuan ayahmu dan suruh dia melapor ke sekretaris partai agar dia tidak salah bicara dan memberitahu ibu Daya. Tapi Ming Fang, kau tahu, kau masih muda. Kalau kau bohong, orang tuamu yang harus membereskan kekacauan ini untukmu. Ingat, bohong tetaplah bohong, apapun yang kau lakukan, mengerti? Aku tahu, ibu, aku salah. Bersambung.